Assalamualaikum, salam sehat kepada sobat Sabah dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Balai Sabah. Kali ini karena banyak permintaan dari sobat semua mengenai bagaimana sih caranya masuk kemitraan broiler, sistem usahanya seperti apa. Untuk video kali ini kami akan mencoba mengulik mengenai sistem kemitraan broiler. Nah, langsung saja tidak menunggu lama-lama, mulai dari kemitraan itu sendiri. Jadi yang dimaksud kemitraan broiler di sini adalah ada dua belah pihak yang saling bekerja sama ya. Ada pihak inti dan ada pihak plasma. Jadi kalau plasma ya otomatis itu peternak sendiri ya. Sedangkan pihak inti adalah perusahaan-perusahaan kemitraan, baik perusahaan dari pabrikan maupun perusahaan atau PT perorangan ya. Ada dua jenis. Nah, nggak usah bingung, jadi di setiap kota pasti ada perusahaan-perusahaan itu. Kemudian syaratnya apa untuk ikut kemitraan? Dari sisi peternak, syarat utamanya adalah yang pertama, si peternak harus mempunyai kandang yang layak untuk memelihara ayam, jadi yang proper ya. Syarat kedua, peternak harus mengeluarkan biaya operasional. Biaya operasional mencakup apa saja? Yang pertama adalah tenaga kerja, kemudian biaya untuk pembelian sekam untuk liter ya, kemudian biaya untuk pemanas, ada lagi adalah biaya untuk listrik, air, kemudian biaya lain-lain. Biaya lain-lain biasanya untuk bongkar pakan, untuk lingkungan, biaya untuk cuci kandang, dan lain-lain ya yang diperlukan. Syarat ketiga, peternak nanti harus menandatangani SPK dengan kemitraan yang dipilih dan juga nanti membayar jaminan kalau berupa uang atau jaminan dalam bentuk sertifikat. Itu masing-masing perusahaan kemitraan berbeda-beda kebijaksanaannya. Sebelum nanti akan bergabung, biasanya dari pihak kemitraan atau dari pihak inti atau dari perusahaan itu akan melakukan survei lokasi untuk melihat kelayakan kandangnya, apakah kandangnya layak atau tidak. Ketika semua syarat itu terpenuhi, nanti perusahaan inti akan menyediakan sapronaknya atau sarana produksi ternak, antara lain adalah DOC atau anak ayam, kemudian pakan ya selama pemeliharaan berlangsung, kemudian obat-obatan, dan juga ada tenaga ahli di lapangan untuk pendampingan performance selama pemeliharaan. Jadi peternak tidak sendirian dalam memelihara, tapi selama periode pemeliharaan nanti akan didampingi oleh tenaga ahli, yaitu petugas penyuluh lapangannya. Sebelum DOC datang, biasanya peternak menandatangani kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama ini di dalamnya tercantum antara lain harga DOC-nya berapa, harga pakannya berapa, harga obatnya berapa, dan harga dagingnya berapa. Harga daging nanti ada berbagai rank bobot, dari mulai bobot di bawah 1 kilo, kemudian biasanya naik setiap kelipatan 1 on sampai dengan di atas 2,2 kilo ya. Jadi setiap rank bobot itu nanti ada harganya masing-masing. Nah, tugas peternak tinggal memelihara ayam dengan baik untuk menghasilkan performan yang optimum. Ketika performannya optimum, nanti dihitung di akhir pemeliharaan jual dagingnya berapa sesuai harga kontrak. Kemudian sapronak yang dikeluarkan berapa, itu tergantung dari yang dipakai. DOC-nya berapa dikalikan harga, pakannya berapa kali harga, obat berapa kali harga. Di total pengeluaran yang dipakai berapa, dan nanti dari penjualan daging dikurangi modal yang dikeluarkan, ada sisa. Sisa itulah keuntungan dari si peternak. Biasanya berapa? Kalau performanya optimum, itu per ekor biasanya peternak bisa mendapatkan minimum 3.000, maksimum tidak terbatas, biasa sampai 7.000 sampai 10.000, tergantung harga pasarnya. Karena biasanya di klausul kontrak itu juga ada selisih harga pasar. Apa itu selisih harga pasar? Selisih harga pasar adalah harga pasar saat itu dikurangi harga kontraknya. Nah, setiap kemitraan nanti ada kebijaksanaan
mengenai selisih harga pasar tersebut yang menjadi tambahan pendapatan dari si peternak. Pendapatan tadi apakah bersih? Tidak ya, teman-teman harus ketahui bahwa pendapatan tadi adalah pendapatan RHPP atau rincian hasil pendapatan peternak. Itu pendapatan kotor yang peternak harus kurangi lagi biaya operasional yang dikeluarkan. Jadi pendapatan bersih adalah pendapatan RHPP dikurangi biaya operasional yang dikeluarkan. Jika misalkan pendapatan bersihnya 4.000, biaya operasionalnya 2.000, maka pendapatan bersih peternak per ekor Rp2.000 dan seterusnya. Untuk itu sistem kandang, sistem pemeliharaan, pengetahuan peternak akan performa ayam itu menjadi vital di sini. Peternak sebenarnya tidak mengeluarkan modal ya. Jadi karena semua sapronak itu ditanggung oleh inti. Praktis modal dari si peternak hanya biaya operasional yang dikeluarkan. Disitulah letak keuntungan dari si peternak ya. Jadi tidak terlalu banyak modal yang dikeluarkan untuk pemeliharaan, berbeda dengan kandang mandiri yang semua modal harus dibiayai sendiri. Dan juga sudah terjamin dari sisi panen, karena harga ayam nanti pada saat panen itu sudah dikontrak di awal. Jadi sangat terjamin untuk si peternak. PR peternak hanya satu tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa peternak harus membuat performa ayam yang baik. Selama performanya ayam baik, peternak akan mendapatkan hasil. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Sampai ketemu di video Balai Sabah berikutnya.